ini sesuatu yang sangat penting ya. Tapi kita harus kembali kepada prinsipnya ya. Jadi kalaupun ada pengecualian terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi dan hak-hak subjek data gitu, itu pengecualian itu harus sifatnya restricted dan limited. Jadi jangan sampai kemudian nanti badan-badan publik dengan memberikan penafsiran yang terlalu luas begitu ya, bisa meminta kepada pengecualian-pengecualian terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Itu nggak boleh harusnya. Ya. Pengertian restricted dan limited itu, pertama restricted bahwa memang kalau itu merupakan perintah daripada undang-undang, misalnya undang-undang tertentu, mungkin boleh. Ya. Atau kedua, memang kalau misalnya terkait dengan kepentingan tertentu, misalnya kepentingan keamanan nasional dan lain sebagainya, itu memang dasarnya sangat kuat. Jadi dalam konteks itu maka seorang DPO juga harus pandai-pandai memilah gitu ya, pandai-pandai memilih mana yang bisa diperkecualikan, mana yang tidak diperkecualikan. Tapi prinsipnya tentu saja seorang DPO itu harus pertama-tama melindungi kepentingan daripada data subjek, gitu. tanpa tentu saja mengabaikan kepentingan nasional. Tetapi kalau penafsirannya terlalu luas sehingga terlalu banyak pengecualian, ya nggak ada gunanya undang-undang ini. Gitu. Jadi undang-undang ini harus memberikan pengecualian yang sifatnya restricted and limited. Itu pendapat saya. Silakan Prof. Kalau ada pendapat. Ya. Betul. Saya setuju. Nanti sekiranya ada request ya daripada pihak otoritas ya untuk mendapatkan data customer Anda misalnya. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah melakukan verification terlebih dahulu. Dan kemudian mungkin Anda bisa menetapkan data apa sahaja yang bisa diberikan kepada mereka yang membuat request itu. Ya, verification dan tetapkan data apa sahaja yang diperlukan. Jadi tidak seharusnya diberikan semua, bergantung kepada apa yang diperlukan sahaja. Dan siapa yang membuat permohonan. Kalau polisi misalnya sedang menyiasat satu kes pidana dan suspeknya adalah seseorang yang merupakan pelanggan ataupun pekerja Anda, ya seorang karyawan Anda disyaki melakukan kesalahan jenayah. Jadi ya bisa kita harus bekerja sama, tetapi harus verify dulu. Karena seperti mana saya katakan, memberikan data kepada seseorang yang tidak sepatutnya itu merupakan kebocoran, data breach. Karena itu sering berlaku sekarang ini. Mereka menyamar sebagai seseorang yang memiliki data, tetapi sebenarnya bukan. Dan data telah diberikan oleh data controller dengan approval oleh DPO tanpa melakukan verification. Itu satu kecuaian dan telah berlaku data breach.